Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Mutia, MPC Psikolog. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Biopsychology. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen khususnya pada aspek bidang pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan bagi mahasiswa program studi sarjana psikologi pada semester pertama dengan kode PSI 1102 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 pertemuan materi inti dan 2 pertemuan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas materi tentang dasar teoritis dan sistem syaraf, sistem biologis dan regulasi tubuh, fungsi psikologis dan kognitif, gangguan psikologis dalam perspektif biologis, serta membahas berbagai kasus terkait dengan materi yang dapat dianalisis dan dirumuskan berbasis pendekatan biopsikologi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini sesuai dengan CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 dari CPL Program Studi Sarjana Psikologi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah CPNK 1 mampu menjelaskan konsep dasar, struktur, dan fungsi sistem biologis termasuk neuron, sistem syaraf, hormon, dan otak dalam mendasari perilaku manusia. CPNK 2 mampu mengimplementasikan pemahaman biopsikologi untuk menjelaskan mekanisme biologis dari fenomena psikologi. Dan CPNK 3 mampu menganalisis permasalahan psikologis dari perspektif biopsikologis melalui studi kasus berbasis evidence ilmiah dan pendekatan interdisipliner. Perkuliahan mata kuliah Biopsychology dirancang menggunakan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring yang saling melengkapi. Platform e-learning 1.usu.ac.id digunakan sebagai media utama dalam mendukung pembelajaran daring, di mana mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, mengunduh rencana pembelajaran semester, serta mengumpulkan tugas secara mandiri dan terstruktur. Sementara itu, sesi luring difokuskan pada kegiatan pembelajaran interaktif di kelas yang mencakup presentasi kelompok, diskusi aktif, dan analisis studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konseptual sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam mengaitkan teori biopsikologi dengan permasalahan sehari-hari. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif dan partisipatif dengan mengedepankan 3 strategi utama, yaitu ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mendalam mahasiswa terhadap teori-teori utama dalam biopsikologi, diskusi kelompok terfokus yang mendorong kolaborasi dan kemampuan argumentatif mahasiswa dalam memecahkan studi kasus berbasis realitas, dan yang ketiga, project-based learning, berupa pembuatan video podcast yang membahas tema-tema biopsikologi secara kreatif dan reflektif, serta dipresentasikan untuk mendapatkan umpan balik dari dosen dan rekan sejawat. Penilaian dalam mata kuliah biopsikologi ini mencakup penilaian formatif dan sumatif yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah tugas kelompok, dalam hal ini adalah presentasi makalah dan studi kasus sebanyak 20%, kemudian proyek podcast itu ada 30%, sikap 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Sebagai dosen, saya memandang pentingnya pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif atau student-centered learning. Melalui pendekatan ini, saya berupaya mendorong mereka untuk berpikir kritis, memahami landasan biologis perilaku, dan mampu mengintegrasikan teori biopsikologi dalam menganalisis persoalan psikologi secara ilmiah dan kontekstual.
Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah biopsikologi pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Bu. Ya, hari ini sebelum kita mulai kelas saya mau kasih satu pantun dulu nih. Belum. Pergi ke pasar membeli kue ini. Cakep. Tidak sebentar membeli durian. Cakep. Senang bisa kuliah hari ini. Senang bersama mahasiswa-mahasiswaku yang keren-keren. Oke, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, kalau sebelumnya itu kan ada pengantar di mana tujuan instruksional dari mata kuliah biopsikologi ini adalah kalian bisa menjelaskan konsep biopsikologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ya kan? Nah, hari ini saya akan memberikan pengantar bagaimana sejarah biopsikologi itu lahir, ya. Kemudian apa sih yang mempengaruhi kita, apakah itu genetik atau faktor lingkungan, gitu ya. Dan juga beberapa hal terkait dengan basic atau dasar dari ilmu biopsikologi ini sendiri, gitu. Nah, sebelumnya saya sudah pernah singgung pada adik-adik semua apa sih arti dari biopsikologi itu. Nah, kalau mau di-review kembali, ada nggak yang bisa ingat? Boleh tunjuk tangannya? Ya, silakan ya. Siap masuk. Sebelum perkenalkan, Bu, saya dari SMP Bintang 4 dengan NIM 24130101. Ini sepengetahuan saya ya, Bu. Biopsikologi itu adalah ilmu dalam psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dengan tubuh manusia, terutama bagian otak. Oke, ya good. Ternyata dia masih ingat ya. Oke, ya kalau kita mau lihat secara terminologinya, gitu ya. Jadi psikologi ini kan banyak ya, banyak cabang-cabangnya. Apa aja yang udah kalian tahu? Psikologi apa aja? Industri, perkembangan, pendidikan, exactly. Jadi biopsikologi ini adalah salah satu cabangnya juga. Nah, yang itu tadi mempelajari fungsi otak atau secara umum adalah fisiologis tubuh, yang bagaimana dia pengaruhnya pada perilaku dan juga proses mental. Karena ingat, kalau mau kalian garis bawahi psikologi itu apa? Psikologi itu apa? Ilmu mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Nah, ternyata kawan-kawan semua, perilaku dan proses mental itu diproduksi dari otak. Jadi kalau jatuh cintanya bukan di sini sebenarnya, tapi ya ampun aku jatuh cinta gitu. Karena sebenarnya prosesnya ada di sini. Gitu, bukan di sini, ya. Nah, jadi inilah yang mendasari bagaimana biopsikologi itu begitu penting bagi ilmu psikologi. Karena yang serunya dari biopsikologi ini ketika kita mengalami proses mental, contohnya bagaimana perasaan kita, bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita bisa mengindrai, kemudian bagaimana kita berperilaku, itu ternyata ada alasan fisiologisnya. Seru nggak sih tahu itu semua? Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian rasakan, kalian tahu alasannya, gitu, ya.
Kalau kalian dikasih tahu mama kalian, itu cowok kau itu bandel kali. Kenapa juga jalan juga sama dia? Nggak kita dengerin dong, namanya lagi jatuh cinta, ya kan? Tapi kalau kalian anak psikologi, kalian pasti tahu alasannya. Kata dosenku, kalau kita lagi jatuh cinta, memang perasaan jatuh cinta ini membius bagian otak yang depan. Ini fungsinya untuk berpikir. Ini fungsinya untuk mempertimbangkan, menalar. Makanya wajar kalau dikasih tahu kita nggak dengerin. Kan bisa kan? Oh ini nggak bisa nih. Cintaku lagi membius korteks frontal aku. Nah, keren kan? Nah jadi coba kita serius karena memang kebanyakan yang kita bahas di sini adalah fungsi otak. Nah ya iyalah, dia kan yang mengkontrol keseluruhan tubuh gitu ya. Oke, udah dapat konsepnya. Nah saya akan memberikan satu buah video yang nanti kita akan bisa bahas dalam konteks biopsikologi ya. 非常，这个有没有一种这个统计学的人士？Science. Oke, ini sebenarnya filmnya udah lama, tapi bagi saya sangat berkesan. Tahu siapa Stephen Hawking? Tahu. Ya, siapa? Hah? Ilmuwan atau fisikawan. Ada lagi yang dia temukan apa sampai dia judulnya aja The Theory of Everything ya, judul filmnya. Apa yang dia temukan? Dia pernah dengar black hole? Asal mula ini ya, alam semesta ya. Ya, jadi kalau mau di ranking, Stephen Hawking ini adalah salah satu ilmuwan terpopuler dunia setelah Albert Einstein ya. Nah, kalau dilihat di situ apa yang cukup menonjol dari thrillernya? Cinta. Cinta. Oh, langsung cinta jawabannya. Menurut saya pas harus jatuh. Kan sebelumnya dia itu kayak normal, terus setelah jatuh itu ada perubahan dari segi fisiknya. Iya, benar ya. Jadi Stephen Hawking ini memiliki penyakit yang namanya ALS, amyotrophic lateral sclerosis, atau bahasa gampangnya dia mengalami gangguan pada syaraf motorik gitu ya. Nah, yang bermasalah dari si Stephen Hawking ini adalah syaraf motoriknya. Jadi dia tidak mampu bergerak, bahkan bernafas aja pun susah. Jadi meskipun pamannya kayak kalian sekarang ini, kan kalian sedang fungsinya normal ya. Jadi ketika coba angkat tangan kanannya, ayo coba angkat tangannya. Nah, bisa ya. Tadi ada instruksi dari saya, itu ditangkap oleh telinga dulu ya, langsung main otak aja ya. Dan ditangkap oleh indera kita di pendengaran, kemudian diproses ke otak dalam bentuk pemahaman bahasa, paham ya instruksinya. Kemudian karena kalian paham, kalian menerjemahkan pesan yang sudah diolah tadi dalam bentuk gerakan. Nah, si Stephen Hawking tidak mampu, dia mampu menerjemahkan tapi tidak mampu melakukan actionnya. Bermasalah dalam makanya dia sangat mampu mengolah segala informasi sampai dia bisa mengeluarkan teori yang luar biasa hebat. Tapi untuk sistem motoriknya, khususnya di neuron motoriknya, dia terkendala. Tapi ada satu lagi hal yang menurut saya luar biasa dari yang terakhir dia ucapkan. Ada yang nangkep nggak? There's light, where's the light, there is hope. Ya, there is hope. Sebenarnya maksudnya itu seperti ini. Selagi kita masih hidup, selalu ada harapan. Bayangin dia, coba kalian boleh lihat dia tuh lumpuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, even nggak bisa ngomong, tapi dia bisa melakukan hal yang
sangat hebat sekali. Itu bagi saya itu luar biasa banget ya. Coba balikkan lagi ke dalam diri kita yang normal ini gitu. Masa sih bisa kalah sama Stephen Hawking? Ya, jadi jangan mau kalah sama Stephen Hawking. Dia yang sangat-sangat terbatas, mampu bermanfaat bagi seluruh dunia bahkan, karena teori dia dipakai sampai saat ini dalam ini ya, menjelaskan asal usul dari alam semesta. Bayangin ilmu yang dia sebarkan ke seluruh dunia ini, dan kita mempelajarinya, betapa banyak kontribusinya dalam dunia. Jadi kalian juga nggak boleh kalah sama si Stephen Hawking yang kita diberi karunia luar biasa sama Tuhan dalam fisik. Saya yakin kalau udah masuk psikologi usul pasti kapasitas intelektualnya juga sangat memadai, gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita geser lagi ke materi selanjutnya. Ternyata dari zaman Plato dan Aristoteles itu mereka sudah aware bahwa otak itu adalah organ yang berpengaruh pada mind and behavior, pikiran atau perilaku. Otak itu bisa dilihat nggak? Bisa ya, bahkan bisa dipegang gitu ya, kalau karena dia adalah organ. Jadi ada fisiknya. Nah sekarang kalau kalian melamun saat ini, tahu nggak saya? Ada nggak tulisan gelembung-gelembung di atas kepala? Nggak ada, nggak kelihatan. Nah berarti mind itu suatu bentuk yang ada materinya nggak? Ada fisiknya nggak? Enggak. So, kalau menurut monism, karena dia bilang mind and body atau khususnya otak itu adalah satu, maka mind itu adalah produk dari otak. Produknya otak. Sedangkan dualism bilangnya beda. Dualism bilang ini mind, ya, ini brain. Dua ini adalah entitas yang berbeda. Nah, saya mau tanya sama kalian, pilih yang mana? Mau yang kalian orang monism atau dualism? Mana yang monoism? Coba yang monoism. Berarti sisanya yang dualism. Coba mana yang dualism? Ya, kalau ada yang ini ya, takut salah, ya nggak apa-apa salah, namanya juga belajar ya. Ya, sebenarnya kata si Randall Card ini memang masih ini ya, pandangan seperti ini masih saling bersaing gitu ya. Bahkan Randall Card sendiri walaupun dia bilang dia adalah dualism, dia katakan kalau mind itu sendiri terdapat pada pineal gland ya. Pineal gland yang ada di dalam otak. Nih, dia bilang ini pineal gland tuh ada di dalam ini yang warna biru di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau kalian tanya saya seorang monoism. Karena saya berpikir bagaimana mungkin otak dan mind itu suatu hal yang terpisah. Padahal sebenarnya, walau even dia itu dualism, dia menempatkan soul atau mind itu di dalam otak juga. Human beings katanya hanya menggunakan
Berapa persen? 10% dari kemampuan otak mereka. Bayangkan kalau kita bisa mengaksesnya 100%. Ya, yang perlu kalian diskusikan sekarang adalah benar nggak sih apa yang disampaikan dalam film ini. Saya akan bagi menjadi 4 kelompok aja. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Dalam waktu 10 menit, apakah yang disampaikan di film itu benar atau tidak? Kalau benar, sebutkan alasannya. Kalau tidak, juga sebutkan alasannya. Oke? Mulai dari sekarang, saya tunggu di jam 9:05. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Ismail Zulkarnain Zahari dengan NIM 241301002. Di sini saya sebagai juru bicara dari perwakilan kelompok 1. Jadi penjabarannya itu pertama, manusia itu sebenarnya bisa menggunakan 100% kapasitas otaknya, namun hanya pada suatu kejadian itu di dalam pikirannya sendiri. Oke, berarti berarti manusia tidak menggunakan kemampuan otaknya 100%. Ya. Itu jawabannya. Ya. Oke, nggak apa-apa, namanya juga pendapat. Oke, kita kasih tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Kalista Patensia, NIM 24108. Dari yang saya baca, manusia itu nggak bisa memakai otaknya itu secara 100%, tapi bisa lebih dari 10%. Jadi kami menanggapi bahwa manusia hanya menggunakan 10% otaknya itu mitos. Kan yang terjadi itu sebenarnya manusia menggunakan otaknya dengan sepenuhnya, tetapi tidak secara bersamaan. Karena kalau semua otak, ketika semua bagian otak bekerja secara bersamaan, itu akan mengalami yang namanya hiperaktif dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Atau jawabannya, atau aja, atau banget. Jadi pengertiannya sebenarnya gini, kalian wajib tahu sebagai anak-anak psikologi, ketika potensi intelijensi kalian atau potensi otak kalian dikasih Tuhan sekitar 100. Ini kita mainnya di skor ya, 100. Ini saya bikin dulu ilustrasinya. Ini ada gelas ya. Ini gelasnya kapasitasnya adalah 100. Sudah? Nah, ketika gelas ini kita anggap adalah kemampuan kapasitas intelektual kita, ketika banyak dikasih stimulasi, kemudian juga banyak belajar dan banyak mengeksplorasi lingkungan, maka potensinya ini mampu mencapai 100 yang memang sudah diberikan Tuhan, ya. Jadi ingat, di dalam otak ada yang disebut dengan lokalisasi atau bahasa Inggrisnya localization. Oke, sekarang kita lihat terkait dengan sel sampai kepada human being ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure. Jadi ini adalah sel. Di dalam sel itu ada yang namanya nukleus atau inti sel ya. Di dalam inti sel ada Jadi adik-adik tadi kan melihat ada DNA ya. Bagaimana sebuah sel itu memproduksi sel yang baru, maka DNA tadi akan melepaskan sebagian dari kode-kodenya tadi. Melepaskannya sebagian namanya
RNA, messenger RNA, bukan DNA lagi ya. Ya, makanya kan udah kita bahas tadi, mana sih yang penting, faktor nature atau nurture. Gak bisa kita kesampingkan faktor nature ini. Ternyata karakteristik kepribadian itu 40-50% diturunkan. Satu lagi vulnerability ini ya, disposisi disorder ya. Ini kayak orang-orang yang penyakit gula, gitu, diabetes, yang orang tuanya kena diabetes, maka dia 6 kali lebih rentan mengidap penyakit gula. Itu disebut dengan vulnerability. Oke, baik. Dari penjelasan yang disampaikan pada pertemuan ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi nanti untuk kelompok 1 harus sudah mempersiapkan materi dan presentasinya dengan baik ya. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah biopsikologi pada program studi sarjana psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas sekaligus menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.